Saudara, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi wakil Afrika Mali U17 malam ini. Laga ini akan menentukan siapa yang berhak menyandang gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Untuk meraih gelar juara Piala Kemerdekaan, Timnas Indonesia wajib menang lawan Mali malam nanti. Sementara itu hasil seri cukup bagi Mali untuk membawa pulang trofi juara. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto menilai para pemain Timnas bisa banyak belajar di laga nanti. Timnas juga mewaspadai para pemain Mali. Coach Nova juga meminta para pemainnya untuk menyiapkan mental melawan Mali malam nanti. Malam ini akan diturunkan skuad terbaik Timnas di laga terakhir Piala Kemerdekaan. Kita lawan Mali karena sekali saya berharap semua pemain bisa bermain maksimal dan kita lihat siapa yang pemainnya siap dan besok akan. Yang pasti Mali bermain sangat baik di dua pertandingan dan itu yang saya waspadai dan saya minta pemain sekali kita keluar dari secara kekuatan dari Mali ya, setelah kita melihat video dari Mali dan hari ini kita fokus bagaimana kita menganalisa secara taktikal dengan Mali. Tapi saya minta apapun taktikal yang kita buat, saya minta pemain harus mempunyai mental yang kuat ya besok karena mental menjadi kunci pada pemain besok. Saudara, petani, buruh hingga pengusaha tembakau memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar upacara dan arak-arakan di Pamekasan, Jawa Timur. 8 dekade merdeka, diharapkan Presiden memperhatikan nasib petani tembakau. Ratusan petani tembakau mengikuti upacara kemerdekaan RI yang digelar Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Semadura atau P4TM Hairul Umam di Pamekasan, Jawa Timur. Upacara ini menandai dimulainya musim pembelian tembakau rajangan Madura tahun ini. Dalam sambutannya, Ketua P4TM yang akrab disapa Haji Har menekankan pentingnya mengenang perjuangan para pahlawan. Usai upacara, para petani antusias menjual hasil panen tembakau mereka. Pembelian tembakau ini sekaligus jadi simbol pesta rakyat petani tembakau. Tembakau yang telah dibeli diarak menggunakan pickup dengan bendera merah putih. Arak-arakan bergerak dari Pamekasan hingga jembatan Suramadu. Konvoi ini dimaknai sebagai simbol kemenangan ekonomi petani tembakau Madura yang kian berkibar nilainya dari tahun ke tahun. Bahwa kita sekarang enak-enak begini, bercocok tanam dengan tenang, bahwa ini semua adalah perjuangan dari para pahlawan dan kakek-kakek kita. Bersama para ulama berharap pemerintah untuk hadir. Jadi ini sebenarnya konvoi ini juga bertujuan kita ingin memberitahu. Ayolah, petani ini juga dilihat. Petani tembakau ini jangan dipandang sebelah mata. Jangan. Ini kan selama ini petani tembakau modelnya kayak diadukan, kayak seperti itu. Kami juga butuh keadilan. Presiden Prabowo diharapkan memberi perhatian khusus pada nasib petani hingga buruh tembakau Indonesia, khususnya di Madura. Nurholis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur. Informasi lainnya, saudara, 3 orang tewas akibat kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selain menewaskan 3 korban, kebakaran sumur minyak juga menyebabkan 2 korban luka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ada 50 kakak yang tinggal di sekitar lokasi juga dievakuasi untuk mengantisipasi dampak gas beracun akibat kebakaran ini. Hingga Senin pagi, api masih berkobar disertai dengan asap yang mengepul. Tadi malam kita sudah mengevakuasi ada sekitar 50 kakak yang sekitar lokasi sumur minyak yang kebakaran ini. Evakuasi terdekat minta di rumah saudaranya yang dekat ada Gandu, ada Bimbing ya. Kami sudah melaksanakan untuk mengantisipasi adanya bencana lain, mungkin adanya adanya ini gas beracun ya, gas beracun. Saudara, Satgas Garuda Merah Putih 2 menerjunkan bantuan logistik penting melalui operasi airdrop di langit Gaza. Misi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia.